Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ainita Umami, Kepala Puskesmas Jatikalen Kabupaten Nganjuk, akan menyampaikan bahwa salah satu prioritas program pembangunan kesehatan di Indonesia adalah upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, terutama pada kelompok yang paling rentan kesehatan, yaitu ibu hamil. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah dengan melaksanakan kelas ibu hamil. Untuk kelas ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Jatikalen di tahun 2025 ini dilaksanakan di 11 desa wilayah kerja Puskesmas Jatikalen, di mana akan ada 4 pertemuan yang terdiri dari yang pertama yaitu 1000 hari pertama kehidupan, yang kedua yaitu mengenai inisiasi menyusui dini, yang ketiga yaitu pemberian multivitamin atau MMS pada ibu hamil, dan yang keempat terkait dengan ASI eksklusif. Dari 4 pertemuan akan ada 1 pertemuan yang didatangi oleh tim dari Puskesmas. Diharapkan dengan pelaksanaan kelas ibu hamil bisa memberikan pengetahuan dan informasi bagi ibu hamil, ayah, dan anggota keluarga lainnya mengenai kesehatan dan gizi ibu selama hamil, janin yang dikandungnya, periode awal kelahiran, serta perencanaan kontrasepsi pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Tim dari Puskesmas Jatikalen yang benar atau salah. Oke, mendapati ada demam tinggi, mungkin lebih dari 2 hari, nggak perlu 2 hari pun ya, berarti tergantung keadaan umumnya. Kalau misalnya dengan demamnya tinggi, keadaan umumnya lemas, segera periksa. Mungkin ada nyeri perut hebat, atau mungkin ada mual muntah yang hebat juga, keluar darah lewat vaginanya, jalan lahirnya, atau saat kencing sakit, keluar keputihan gatal, yang mungkin ada ISK juga, dan itu tanda-tanda ya pada trimester pertama, ya dengan segera periksakan. Periode ASI ini dimulai pada hari pertama kehamilan hingga sampai 2 hari menginjak usia 2 tahun. Pertumbuhan sebagian besar otak anak terjadi pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Otak tumbuh dengan sangat besar, baik dalam bentuk gizi periode emas 1000 hari pertama kehidupan selama kehamilan, yaitu sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, itu sangat penting ya Bu. Jadi untuk mencegah stunting dan memastikan pembentukan fisik serta otak anak yang optimal. Jadi untuk dampak kekurangan gizi sendiri pada 1000 hari pertama kehidupan Bu, nanti putra-putri misalnya apa mikronutrien dan makronutrien apa aja yang ada di video gitu. Jadi yang pertama nutrisi dan perannya itu sangat penting Bu. Yang pertama ada asam folat gitu. Jadi asam folat selama kehamilan itu penting untuk perkembangan otak dan sumsum tulang belakang serta mencegah cacat lahir. Jadi ibu kalau di puskesmas kan disukani asam folat gitu. Nah itu kalau bisa diminum sesuai dengan anjuran yang diberikan Pak Dokter, Bu Dokter ataupun Bu Bidan. Biasanya untuk yang diambil dalam 1 hari 3 sampai 5 porsi karbohidrat atau nasi, 4 porsi protein hewani misalnya ikan, telur, ayam, dan lainnya, 4 porsi protein nabati seperti tahu dan tempe, 4 porsi sayur-sayuran, 4 porsi buah-buahan. Batasi 5 porsi minyak atau lemak termasuk yang digunakan untuk menggoreng, menumis, atau memasak dengan santan. Batasi konsumsi gula maksimal 2 sendok makan. Batasi asupan garam maksimal 1 sendok teh. Juga 8 sampai 12 gelas air putih per hari.
sayur dan setengah porsi protein hewani dari tumis daun pepaya, kacang panjang, dan ikan teri. 1 potong buah pepaya dan 2 gelas air putih. Halaman 6 nih. Nah di sini ada porsinya seperti yang di video tadi Bu. Nah ada yang tahu nggak Bu kenapa tadi di video itu telurnya separuh? Padahal kan untuk konsumsi protein kan harus misalnya telur kan berarti kalau 50 gram kan 1 butir utuh ya. Ada yang tahu nggak Bu? Nah ada nih. Jadi saya jelaskan karena tadi di oseng pepayanya itu ada ikan teri sama udah ada protein tempenya. Jadi kan tadi tempenya telurnya separuh karena kayak gitu. Jadi boleh misalnya ibu di rumah dikombinasikan boleh. Oke, pokoknya mencukupi kebutuhan. Nah di sini nanti kita akan lihat. Jadi ini nanti kita sesuai ukuran rumah tangga. Harusnya seberapa sih nasinya dengan kalau makan terus sayurnya itu seberapa sih? Jadi di sini ada contohnya. Oke, ini kan nasi ini belum kita timbang. Jadi ini kita timbang dulu. Sudah 0 nggih. Terus kemudian untuk nasinya ini kalau misalnya kita ukur 100 gram Bu. 100 gram itu nggak banyak Bu. 100 gram itu sedikit. 7 sendok makan. Nah, 100 gram itu segini. Jadi misalnya satu centong penuh ya Bu nggih, dengan konsumsinya. Kalau misalnya disendoi, ini saya sendok, ini ada berapa sendok? 1, terus kemudian 2, terus kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 sendok makan ini segini, ini 100 gram ya kan 68. Itu kan 68 ini kan kotor ya Bu ya, sama kulitnya. Nah ini kalau kita kupas ini kotor nggak? Oke, kalau kita kupas nanti kita biar tahu berat ininya nih, berat besinya berapa nih. Kalau nggak gini kita nggak tahu ya Bu ya. Kan biasanya langsung dikonsumsi ya kan. Kalau ini tadi 68. Nah, ini 60 61. Oke, sekitar 60. Jadi satu ini jenengan itu bisa konsumsi satu kali makan. Terus kalau misalnya jenengan Bu, ini kan telurnya ikan ya. Kalau misalnya mau pakai ikan teri itu satu setara dengan telur itu dia cuma butuh 2 sendok makan Bu. Jadi 2 sendok makan itu sama kayak 1 butir telur, 1 potong ayam 50 gram kayak gitu. Nah ini kalau ini sekitar 1 sendok Bu. Soalnya kalau dia 2 sendok itu sekitar 20-25 gram. Jadi ini 1 sendok. Jadi kalau misalnya dengan pakai ikan teri ini berarti ditambah telurnya separuh. Nah telurnya separuh kayak gitu Bu. Kalau misalnya ini, jadi pemorsiannya di rumah misalnya ibunya masak oseng-oseng ikan terinya 1 sendok, telurnya ditambahin lagi separuh buat satu kali porsi makan jenengan gitu. Jadi nanti biar tercukupi kebutuhan proteinnya. Soalnya kan sangat penting ya untuk pertumbuhan berat badan sama panjang badan calon janin. Untuk tempe 50 gram atau satu potong? Sedang. Satu porsi 50 gram. Oh, oke, 1 porsi 50 gram Ibu. Kalau tempe segini ini berapa nggih? Ternyata cuma sekitar 26 gram. Jadi kalau tempe 50 gram itu kita butuh berapa sih tempenya? Nah, butuh 2 Bu. 2 potong tempe. Jadi ini sekali makan 2 potong tempe. Sekitar 3-4 sendok sayur. Jadi itu belum sama kuahnya Bu, isinya aja. Nah, misalnya 1 sendok. Ini sekitar 30. Nggih, 30 gram pas, 31. Terus sendok kedua. Ini kalau kita timbang lagi, ini juga sama nanti jadinya sekitar 60. Nah, 61. Terus sama sendok ketiganya, misalnya isinya sayur bening ada wortelnya, itu 3 sendok cukup karena beratnya tercukupi oleh wortelnya. Nah, ini pas 111, kelebihan 11, tapi nggak apa-apa soalnya tadi kan ada kuahnya yang ketut nih.
Jadi 3 sendok sampai 4 sendok sayur. Kalau sayurnya mimpes-mimpes misalnya kayak kangkung itu kan lebih kempes nih. Kalau kangkung itu 4 sendok. Tapi kalau ada isinya kayak ini kan kalau bayam aja yang 4 sendok, tapi karena ini bayam campur wortel jadinya cuma butuh 3 sendok itu sekali makan. Kalau di buku kan berapa? 4 kali nih. Iya. Nah, nanti yang satunya jenengan bisa digado aja Bu. Misalnya digado nggak apa-apa. Misalnya kalau susah, kalau nggak gitu ya per kali makan langsung 4 sendok semua nanti sama. Kan hitungannya sama 12 kali nih. Terus baru nanti ditambah ya. Ini kuahnya itu sesuai selera. Jadi kalau nggak suka kuah ya penting makan sayurnya aja, kuahnya nggak usah nggak apa-apa. 116, tapi kan ini 116 ini kan sama kulitnya Ibu ya. Nah ini kalau misalnya kita kupas, kita paskan Bu ya. Nah, ini BDD-nya sekitar 90. Jadi misalnya jeruknya kayak yang agak blok-blok, jadi lebih besar nggak? Jadi satu porsi makan dengan itu sak menten Bu. Nah, tak bisa di-video. Boleh pokoknya. Isinya kurang, terus habis itu protein hewaninya nggih. Protein nabati nggih. Datar jago. Oh, tahu. Nggih, ini tahu Bu ternyata. Jadi tahunya sudah ada, cuma porsinya kurang biarnya 2 nggih. Terus kemudian sama sayurnya juga porsinya masih kurang nggih. Jadi kalau misalnya bayam itu isinya lebih banyak lagi nggih. Enggak apa-apa, ini kita koreksi belajar bareng-bareng. Nggih, biar pas. Terus untuk tipsnya untuk ibu yang mau muntah, kan nggak mungkin habis segini Ibu ya. Jadi makannya porsi kecil tapi sering gitu. Jadi ini bisa separuh-separuh. Kalau nggak gitu disandingkan sama buah. Jadi biar nggak munek-munek bisa makan buah, makan nasi, makan buah sama air es. Oh boleh Bu, minum air es nggak apa-apa. Jadi di sini udah nggak ada mitos-mitos nih kalau minum air es nanti bayinya gemuk, bukan. Sebenarnya itu bukan air esnya, tapi kandungan gula di air esnya nih. Kalau air es biasa nggak apa-apa. Nih. Jangan lupa minum air. Bismillah. Mbak Nur. Terus langsung pakai. Mendapati ada demam tinggi. 27 ada tanda bahaya pada ibu nifas. Karena tetap ya demam selalu menjadi masalah pada tiap trimester maupun setelah kelahiran. Juga ada kejadian ibu murung, sedih, menangis tanpa sebab, juga waspada. Baby blues. Semua kehidupannya. Yang dibutuhkan hanya sentuhan kulit antara bayi dan ibunya dalam 1 jam setelah kelahirannya. Penelitian membuktikan inisiasi dini menyusu dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan keselamatan jiwa bayi dan mendorong keberhasilan pemberian ASI selanjutnya. Begitu lahir, bayi juga
sedikit sekali masyarakat yang melahirkan tidak berbeda, sehingga ketika semua bidan nanti bisa mendapatkan teori atau ilmu ini, kami optimis untuk dengan yang mungkin sekiranya bisa mitos ini bisa membuat kebaikan atau menambah masalah. Kenapa mau Bu mitos-mitosnya yang ada? Nggak boleh duduk di depan pintu ya. Oh iya, tidak boleh melilitkan handuk karena nanti kalau ada melilitkan handuk nanti akan ada lilitan tali pusat. Nah seperti itu. Sebenarnya mitosnya ya nggak berhubungan sekali, karena di luar dan di dalam. Gitu. Lilitan tali pusat itu sebenarnya karena bayi kondisinya kecil, dia mungkin lebih kecil daripada longgar tempatnya. Air banyak, dia agak kecil, dia banyak bergerak. Jadi makanya dia bisa ada lilitan. Monggo untuk mitos yang lain, nggak boleh makan lele juga. Makan lele enak ya. Tidak apa-apa, udang, lele, ikan air tawar itu sangat bagus proteinnya. Jadi itu tinggi protein. Jadi kalau dimakan ya nggak apa-apa, nggak membuat amis ya. Memang itu ikan juga amis ya kan. Apa lagi Bu? Kuban, atau korean, ya memang kan dari segi usia gitu, jadi biar dia cepat, dia tahu nanti energi, kebadannya ya cepat. Nah, kalian juga tuai juga, gitu, cepat karena aktivitas fisik yang tidak melelahkan sebenarnya itu tidak bagus. Karena mitos-mitosnya itu nggak boleh makan telur, ya. Gari memang padahal materi telurnya kan sangat bagus, ya. Itu untuk kesehatan kan. Menyiapkan transportasi tabungan dan pendonor darah sebelum persalinan, benar atau salah? Oke. Ibu hamil tidak boleh melakukan hubungan suami istri atau sampai 1, 2, 3, 4. Ganti tumit. Ke depan terus ke samping. Mulai. 1, 2, 3, 4. Ke samping. 1, 2, 3, 4. imun. Di sana ada bahan-bahan yang sangat bermanfaat untuk si babynya terkait dengan imun. Hanya karena itu bisa nggak mudah diserang. Itu lah. Saya dari hamil 6 bulan itu kan akan kurang. Itu termasuk terbuang apa enggak? Masih ada apa enggak? Itu Kemudian 6 bulan. 6 bulan itu sudah keluar. Untuk ASI yang dikatakan kolostrum itu yang pertama kali keluar setelah bayi itu lahir. Jadi yang keluar sekarang itu bukan, karena dia belum disusukan. Ibu-ibu, saya ulangi ya. Ibu-ibu, ini pertemuan kelas 2 mil yang ketiga dan pertemuan keempat. Nah, ibu-ibu kemarin kita pas pertemuan pertama itu kan kita ada promosian ibu hamil kayak gitu. Jadi apa namanya porsi makan untuk ibu hamil dalam kebutuhan sehari-hari. Hari ini ibu ada yang membekal Bu? Ada. Oke, boleh angkat tangan yang membekal. Nah, yang membekal nanti bisa dibuka Bu. Sudah dibuka ibu. Nah, di sini ayo kita mulai.
promosian ibu hamil, ini Bu Suci nasinya sudah sesuai, jadi sudah 3 centong nasi. Terus kemudian untuk sayurnya Bu Suci, teman-teman bisa sambil mereview ini sudah cukup apa belum? Sudah ya, jadi sudah 3 sampai 4 sendok sayur untuk sayurnya Bu Suci. Ini sudah 3 sampai 4 sendok sayur. Terus kemudian untuk proteinnya di sini ada teri gitu, teri sama tempe. Nah, ini kalau dilihat ini sudah mencukupi ya untuk tempenya, karena ini dipotong-potong gitu ya. Terus kemudian untuk terinya, ini juga sudah cukup karena kan ini lagi campur tadi ada 2 sendok untuk terinya. Ada nih, jadi sudah cukup 2 sendok makan sama ada buahnya. Terus kemudian untuk Bu Sumariani, ini nasinya tadi berapa centong Bu? 2. Nanti bisa ditambahin lagi ya Bu ya. Untuk tahu tempenya Bu Sumariani juga sudah cukup ya. Untuk telurnya 1 butir sama sesuai porsi makan sudah sesuai. Untuk sayurnya kalau kita angkat ini sayurnya kurang gitu ya. Jadi nanti bisa ditambahin lagi. Oke. Buahnya Bu Sumariani juga sudah ada 2 centong. Nah, selanjutnya untuk Bu Mariati. Bu Mariati ini bawa apa Bu? Sayur asem. Apa Bu? Sayur asem. Oh, ini sayur asem. Terus ada apa lagi Bu? Ikan lele. Ikan lele. Terus tahu tempe. Sama buahnya buah semangka ya Bu ya? sama sambal. Sama sambal. Terus jangan lupa pakai sambal. Iya, jadi Bu, ini untuk Bu Sumariati. Untuk Bu Mariati tempenya, terus kemudian ada lelenya 1 utuh ini. Terus kemudian buahnya cukup. Nah, untuk nasinya ini tadi berapa centong Bu? Tapi enggak penuh. 2 tapi nggak penuh ya. Jadi nanti nasinya bisa ditambah lagi ya Bu ya. Pertemuan ketiga, nomor 1, semua ibu hamil harus memiliki peningkatan berat badan sebesar 15 kilo selama kehamilan tanpa memperhatikan berat badan sebelum hamil. Salah atau betul? Angkat tangan. Hormati Ibu Kapes, Perangkat, Aktor Desa Kecamatan, dan Ibu-Ibu Pemir dan Universitas Pemir yang kami banggakan kita sebagai yang bijak dan sesungguhnya tahu cara penggunaannya dengan benar sehingga Oke, saya juga Lestari, petugas gizi dari KM. Ibu-ibu, pagi hari ini kita akan memulai dengan menonton video terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan melihat video tentang MMS. Si saya juga pernah seperti itu loh. Benar deh, gejala kurang darah sering dirasakan oleh ibu hamil. Apa deh emang sering merasa mudah lelah? Iya benar, saya belakangan sering merasa mudah lelah, malas ngapa-ngapain dan sering pusing. Saya dulu juga merasa mudah lemas dan gampang capek. Saya kira itu normal kalau sedang hamil, tapi Bu bidan bilang itu gejala kurang darah. Ngomong-ngomong, sudah berapa bulan hamilnya deh? Karena kita yang meninggal karena perdarahan suatu melahirkan. Betul sekali Pak, anemia dapat menyebabkan perdarahan saat melahirkan. Bayi lahir prematur dan lahir dengan berat badan rendah. Kok Bapak tahu? Makanan yang kaya zat besi seperti ati, telur dan ikan, serta sayur-sayuran hijau seperti bayam dan daun kelor. Oh iya, jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun sebelum makan ya Bu. Nah, untuk menjamin kecukupan zat besi, ibu hamil harus minum tablet tambah darah atau TTB. Cukup minum 1 tablet setiap malam sebelum tidur selama masa kehamilan. Boleh minum TTD ya Bu? Bukan begitu Bu Emma. Tekanan darah tinggi tidak ada hubungannya dengan TTD yang menambah zat darah. Bu bidan, saya bisa beli TTD di mana? Harganya berapa ya? Berapa ya harganya? Gratis. Iya Bu, gratis. Jadi sekarang untuk ibu hamil itu kan biasanya kita dapatnya tablet tambah darah gitu. Kita dapat tablet tambah darah seperti ini. Sekarang mulai per tahun ini untuk kelas 1 ibu hamil itu kita dapat multivitamin ibu hamil, bentuknya
30 hari atau 6 bulan ya. Terus kemudian ini tidurnya setiap malam 1 kali sehari. Ini sama fungsinya untuk pencegahan anemia, cuma bedanya ibu kalau pada tambah darah ini isinya cuma ferromanganat sama asam folat ya. Cuma 2 jenis. Nah kalau untuk MMS ini isinya ada vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, asam folat, vitamin B12, zat besi, iodin, zinc, selenium, sama tembaga. Jadi lebih komplit. Dan ini tidak untuk diperjualbelikan ini. Jadi memang ibu hamil yang bisa di fase single pertama nanti mendapatkan multivitamin ibu hamil. Terus kemudian agar zat besi diserapnya lebih maksimal, ibu bisa konsumsinya bersamaan dengan vitamin C. Jadi ada di jambu biji merah. Terus juga bisa konsumsi bareng jeruk, seperti itu. Terus untuk pengisian sudah ketemu ibu. Nah sudah ketemu ya, alhamdulillah. Jadi ini checklist ibu untuk memantau dengan sudah kunjung apa belum. Mainan nama ini kayaknya susah bu, walaupun ini kelihatannya logik, tapi ini kan kunci posisinya. Ini kunci posisinya nggak
Terus apa lagi ya Jen? Dari makanannya? Ya nggak boleh keluar rumah sebelum 40 hari. Terus mungkin dari segi makanannya? Nggak boleh makan telur, nggak boleh makan panas. Kuah, biar bekas kering. Terus sendel, ada masih ada yang sendel? Masih? Wow, keren.
Dari ibu-ibu bisa disampaikan kesannya apa selama mengikuti kelas ibu hamil ini? Banyak sekali informasi yang saya dapat. Yang pertama adalah porsi makan, yang kedua IMD, yang ketiga TLD, yang keempat tentang ASI eksklusif bagi saya yang mempunyai anak pertama ini. Harapannya untuk kelas ibu hamil nantinya apa, Bu?